Oke guys, kali ini saya mau sedikit ngasih tahu selama pemakaian kurang lebih 3 tahun. Saya mau kasih tahu ke kalian plus minusnya Vespa Sprint S iGap tahun 2021. Nah, yang pertama saya mau kasih tahu ke kalian itu di bagian sok depan. Ini sok depan itu kalau bagi saya wah sangat-sangat nggak nyaman. Kalau misalkan kalian ada budget lebih, kalau ada saya lebih utamanya buat mengganti sok depan ini. Kalau bisa ya sok depan belakang juga kalian ganti. Nah, yang kedua ini memang Vespa ini semuanya dibuatnya bahannya itu notabene baja. Nah, jadi di di bawah ini, nah khususnya di sini itu banyak biang-biang biang-biang karat. Kalau kalian istilahnya nggak rajin ngebersihin, ini bakal banyak gitu. Dan yang kedua itu kalau disamain sama Jepangan, memang rem belakang kayak Scoopy, Beat, apalagi Genio segala macam itu yang notabene bukan double disc, yang masih pakai tromol belakang seperti ini. Bagi saya Vespa itu sangat-sangat nggak nyaman. Sangat-sangat nggak nyamannya gimana? Pemakaian 3 tahun saya. Nah, yang pertama kabel. Si kabelnya ini bagi saya nggak nyaman banget, soalnya agak cepet keras kalau di belakang. Nah, jadi saya ini udah ganti si kabel ini kalau nggak salah udah 2 kali, soalnya kena hujan kenapa kan masih nggak enak. Biasanya sih kalau misalkan keadaan kayak gini langsung saya cuci, sehubungan lagi masuk banyaknya musim hujan, jadi cucinya saya jeda dulu. Nah, yang kedua, rem belakang nggak begitu pakem. Walaupun istilahnya saya sudah ganti kabel segala macam, itu nggak enak banget, nggak begitu pakem kayak Jepangan. Nah, yang kedua ini di bagian footstep. Vespa ini istilahnya walaupun sudah menengah ke atas, istilahnya metik mahal, footstepnya itu nggak dapet. Nah, jadi kan istilahnya ini saya beli SIP, dan kalau saya perhatiin kalau lama kelamaan itu si bagian ininya itu kayak ini kan pasti ada beban, jadi kayak agak ikut ke bawah, dan ini kayak agak ngangkat gitu. Yang kedua, kalau bagi saya jok. Kenapa jok? Bawaannya Vespa itu joknya nggak begitu nyaman. Jadi saya ganti kulit pakai MDTech juga yang napak. Yang kedua, saya lapisi sama latex. Jadi seenggaknya itu agak nyaman guys. Saya pakai dilapis busa latex. Nah, yang berikutnya itu ketika mesin sehat banget dan nggak sering saya bawa jauh. Pas awal datang juga, ini mesinnya itu kasar banget ketimbang Jepangan. Kalau Vespa itu saya udah ngecek one way, baut baut damper yang di kopling itu semua aman. Cuman mungkin kelemahannya Vespa Matic itu ada gini, itu setiap kecepatan 40 sampai 60 itu bunyinya kenceng banget, gitu kayak bunyi gesekan plat. Dan kalau misalkan udah agak ngebut sedikit ya hilang, kecepatan 80 sampai 90 itu hilang gitu. Selama saya pakai Vespa ini ya bensin juga lumayan. BTW mungkin kalian yang mau nanya saya pakai oli apa, saya pakai oli Motul yang 5W40 yang full sintetik, oli Gardan juga saya pakai Motul. Di sini kalau oli saya pakai Motul itu. Dan yang saya mau jelasin ini masalah
masalah yang selanjutnya itu timbul di ini apa namanya, kelistrikan. Vespa ini waktu itu saya kan pas jalan, istilahnya jalan lumayan jauh lah. Ini ada di sini kan berapa sih? Kalau nggak salah ini 7,5 volt, 5 volt, 5 volt, 5 volt, 5 volt, 7,5 volt kalau Vespa. Nah, siang ininya juga apa sih ini atas kalau nggak salah klakson. Nah itu mati, tiba-tiba putus, nggak tahu kenapa mati kan, klakson segala macam mati. Saya waktu itu buka jok juga nggak bisa, jadi pakai manual. Nah mungkin buat kalian yang istilahnya pengen jauh, ini tips aja buat yang pakai Vespa Matic. Buat kalian yang seenggaknya pengen jalan jauh, bawa ini nih, yang 7,5 volt, 5 volt, 5 volt, 5 volt, 5 volt, 7,5 volt. Ini total 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 biji. Seenggaknya buat jaga-jaga mesti kalian bawa. Nah selanjutnya, walaupun istilahnya semuanya besi, tapi bagi saya kalau misalkan kalian nggak apik-apik banget, selanjutnya di sini. Nah kalau ini kan banyak debu bekas hujan guys. Nah si bagian-bagian ini jangan lupa kalian cuci. Kalau bisa kalian kasih WD untuk bagian-bagian ini. Nah yang si besi-besi ini kan. Nah ini kenapa? Lagi itu saya sempet ngelihat punya teman saya yang ininya sangat-sangat kondisinya itu memprihatinkan banget guys di sini, dan biasanya itu di bawah sebelah sini. Ini kan itu kan masih aman. Nah itu juga ya, kalau pemakaian selama ini ya fine aja, cuman masalahnya masalah sedikit itu aja yang bagi saya pengguna Vespa Matic sedikit nggak aman gitu. Makasih yang udah nonton, jangan lupa like, komen, dan jangan lupa subscribe guys.